Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ririn. Saya mahasiswi Ilmu Pemerintahan 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya ingin memperkenalkan mata kuliah Tata Kelola Bencana atau Disaster Management. Saya ingin menjelaskan sedikit apa sih mata kuliah Tata Kelola Bencana itu, kenapa sih kita harus mempelajarinya, dan apa tujuan dari mata kuliah Tata Kelola Bencana ini. Yuk langsung aja kita bahas. Mata kuliah Tata Kelola Bencana ada di semester 4 jurusan Ilmu Pemerintahan. Sebelum saya menjelaskan tentang apa mata kuliah Tata Kelola Bencana itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tata kelola dan apa yang dimaksud dengan bencana. George Robert Terry mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Nah, menurut beliau ada 4 proses manajemen yang biasa disingkat dengan POLC. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada leading atau pembimbingan, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pengertian dari bencana. World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan bencana seperti ini. A disaster can be defined as any occurrence that cause damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of health and health service on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community area. Maksudnya adalah bencana dapat diartikan sebagai kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologi, hilangnya nyawa manusia, kemerosotan kesehatan, dan layanan kesehatan. Menurut pendapat ahli yang lain, bencana dapat didefinisikan seperti ini. Disaster are largely defined as sudden, unforeseen events with natural, technological, or social causes that lead to destruction, loss, and damage. Maksudnya di sini adalah bencana sebagian besar diartikan sebagai kejadian yang datang secara tak terduga atau datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh alam, teknologi, ataupun sosial yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan kehancuran. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan beberapa tipe bencana. Mungkin sebagian dari teman-teman ketika mendengar kata bencana, yang terbayangkan dari teman-teman itu adalah bencana alam. Namun sebenarnya bencana itu bukan hanya bencana alam. Jadi ada 3 tipe bencana. Yang pertama itu ada bencana alam, yang kedua ada bencana non-alam atau bencana yang bukan alam, dan yang ketiga ada bencana sosial. Bencana alam ini contohnya kita sudah tahu seperti gempa bumi, gunung meletus, ataupun tsunami. Kemudian yang kedua yaitu bencana yang bukan alam. Bencana yang bukan alam ini contohnya seperti kejadian yang sedang kita alami saat ini. Bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mengalaminya, yaitu wabah penyakit COVID-19 atau virus corona. Wabah pandemi ini termasuk bencana yang bukan alam. Juga ada kegagalan teknologi. Dan yang terakhir itu ada bencana sosial. Bencana sosial ini contohnya adalah konflik sosial antara grup atau masyarakat atau militer, juga ada bencana peperangan. Nah, dari 2 definisi tersebut, definisi tata kelola maupun definisi bencana, dapat kita simpulkan bahwa tata kelola bencana ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, dan pengawasan untuk mengatasi bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut yang menyebabkan kerusakan. Ada 4 fase yang harus dilakukan dalam pengelolaan bencana, yaitu ada mitigasi, preparedness atau kesiapsiagaan, respons, dan recovery atau pemulihan. Yang pertama saya ingin membahas mengenai mitigasi terlebih dahulu. Kegiatan mitigasi ini dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang upaya mitigasi bencana ini dilakukan jauh sebelum bencana melanda sebagai bagian dari analisis resiko untuk komunitas. Namun seringkali diidentifikasikan segera setelah situasi darurat terjadi atau bencana itu terjadi. Contohnya mengembangkan langkah-langkah pengendalian banjir dengan cara meninggikan jalan, memasang gorong-gorong, atau meninjau persyaratan perencanaan atau zonasi, kesadaran, dan pelatihan.
Selanjutnya yaitu preparedness atau upaya kesiapsiagaan. Upaya ini dilakukan jauh sebelum bencana melanda atau bencana itu terjadi. Upaya ini mengacu pada tindakan yang diambil untuk mempersiapkan dan mengurangi dampak bencana. Misalnya, mengembangkan rencana darurat, sistem peringatan dini, memberikan pelatihan dan rencana pengujian latihan bencana. Jadi, sebelum bencana itu terjadi, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mengurangi dampak yang terjadi karena bencana tersebut. Selanjutnya yaitu respon. Respon ini termasuk tindakan yang diambil untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kerusakan properti atau lingkungan dalam situasi darurat. Respon di sini dimaksudkan menerapkan upaya kesiapsiagaan yang telah direncanakan sebelumnya ketika situasi darurat terjadi. Karena sebelumnya kita sudah merencanakan upaya kesiapsiagaan dan latihan bencana, maka ketika bencana itu terjadi, kita bisa menerapkannya. Yang terakhir yaitu fase recovery atau pemulihan. Pemulihan terjadi segera setelah fase tanggap atau fase respon bencana ketika masalah keselamatan hidup manusia telah ditangani dan kekhawatiran segera untuk keselamatan publik telah dikurangi. Proses pemulihan ini dimulai dengan pembangunan kembali dengan mengganti jembatan atau jalan yang rusak, memperbaiki properti umum atau pribadi, dan bekerjasama dengan lembaga layanan masyarakat untuk menangani kebutuhan individu atau keluarga yang terkena dampak dari bencana tersebut. Lalu yang jadi pertanyaan di sini adalah mengapa kita harus mempelajari mata kuliah tata kelola bencana ini? Apa sih sebenarnya tujuan dari mata kuliah tata kelola bencana ini? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4, ada 7 tujuan manajemen bencana. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, mengintegrasikan hukum dan peraturan yang ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan komprehensif. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik dan swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, solidaritas, dan kemurahan hati. Yang terakhir yaitu menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa mata kuliah ini sangat penting untuk dapat mengurangi, meminimalkan, atau memulihkan kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut dan dapat menambah kemampuan untuk dapat menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana di Indonesia sangatlah penting karena Indonesia memiliki resiko yang tinggi terhadap bencana alam. Kesadaran kita sebagai masyarakat akan adanya ancaman bencana ini sangat penting untuk dapat mengurangi resiko yang terjadi ketika situasi darurat. Maka dari itu, teori dan pelatihan untuk mengelola bencana perlu dipelajari dan perlu dipraktekkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.